standarnya. Jadi pemerintah sudah menetapkan. SKL yang ini itu mengganti adalah Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ya. Ini baru muncul, yang ini juga yang lamanya. Kalau pengen tahu perubahannya silakan dibaca. Kalau nggak salah ini hanya 16 halaman Bapak Ibu yang ini. Ya. Hanya 16 halaman. Kemudian yang keempat, regulasi yang mendukung kurikulum merdeka itu adalah munculnya Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi mapel-mapel apa saja untuk di SDNI, MTS, SMP sampai SMK itu ada. Malah tingkat PAUD pun sudah ada di dalam. Ya. Jadi ini isinya adalah tentang konten materi yang ada di tiap jenjang. Ya. Ini mengganti Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Jadi yang ini sudah tidak berlaku lagi kalau kita menerapkan kurikulum merdeka. Tadi saya ngobrol dengan Pak Haji, ya lebih baik kita udahlah tahun depan menerapkan kurikulum merdeka saja, biar dokumennya satu. Untuk madrasah-madrasah yang sudah berjalan tidak akan menetapkan dulu tahun depan, mungkin nanti 2024 mereka akan menetapkan. Supaya jadi mereka bakal punya dua dokumen, ya dokumen kurikulum 13 dan dokumen kurikulum merdeka. Jadi sebaiknya kita nanti untuk madrasah aliyah ya pakai kurikulum merdeka saja, biar dokumen KTSP-nya satu, segala dokumennya satu. Ya. Kemudian tadi saya menanyakan tentang operator Pak Haji. Begini, ada akun di Merdeka Mengajar yang bisa akses itu adalah orang-orang dinas, Pak. Ya, orang-orang dinas yang bisa akses. Beberapa di Kemenang itu tidak bisa masuk ke situ. Silakan kalau di sini ada operator SMP mungkin punya akses untuk bisa masuk ke akun Merdeka Mengajar. Download di situ semuanya tentang Merdeka Belajar. Ada mulai dari contoh-contoh segalanya ada. Jadi nanti kita tinggal memodifikasi saja. Ya, modifikasi. Sampai lagi di sini. Untuk yang kelima itu tentang regulasinya itu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Kumaha proses pembelajaran, tinggal kita perencanaan, pelaksanaan, judika, penilaiannya ada di standar proses. Ini mengganti Permendikbud nomor berapa? 22 tahun 2016. Kalau di sini dikatakan bahwa komponen RPP itu minimal 13 komponen, bagaimana kata di sini? Itu singkat sekali, hanya 3 komponen. Ya. Jadi itu Merdeka Mengajar itu, Merdeka itu di situ mungkin simpel sekali, tidak ada ketentuan khusus baku seperti di sini. Menurut Permendikbud nomor 22 ya komponen RPP itu harus 13 gitu. Mau tidak mau harus komplit semuanya. Kalau di sini ternyata tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Nah, asesmennya pun penilaian kurikulum merdeka itu sedikit berbeda dengan kurikulum 13. Ya, nanti ada khusus waktunya untuk kita bagaimana melakukan asesmen atau penilaian. Ya. Ini mengganti Permendikbud nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Jadi di sini sudah berubah ke sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Kita fokus saja ke nomor yang 9, 10 dan 12. Nanti ini ranahnya ranah Bapak Ibu. 9, 10 dan 12. Ya. Ini ada keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP. BSKAP itu mengganti BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Sudah tidak ada lagi. Dulu ada soal men, yang disuruh soal men siapa? BSNP. Badan BSNP sudah tidak ada, sekarang adalah BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini nomor 033 garis miring H garis miring KF 2022. Yang paling terupdate yang ini. Ada yang nomornya 025 itu sudah tidak dipakai, yang ini yang dipakai. Ini adalah isinya tentang capaian pembelajaran. KIKD-na kurikulum 13.
Di sini adanya. Jumlah halamannya 1822 halaman. Ya, karena ini mah jenjangnya dari mulai tadi Pak Haji bilang ada yang terendah sampai ke aliyah, berarti semuanya harus di-print. Mau tidak mau itu. Nanti dipisah-pisah mana untuk jenjang SD-nya, SMP-nya, dan MA-nya mana. Mau tidak mau ini harus di-print out. Karena itulah masalahnya. Bapak Ibu sudah mengajar sekian tahun. Saya nanya setiap guru, dan saya pribadi pun sebagai ketika menjadi guru tidak pernah hafal satu kompetensi dasar pun. Ada yang hafal satu saja. Karena tidak pernah melihat KD itu seperti apa. Ada aja kira-kira istilah luar kepala. Sekarang aku CP ini mau tidak mau harus dibaca. Karena nanti ada fase-fase ya. Di sini Pak ada fase-fase. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. CP-nya sama capaian pembelajarannya. Otomatis guru kelas 1 dan guru kelas 2 harus ngobrol. Mana yang disampaikan di kelas 1, mana yang disampaikan di kelas 2. Ya. Kemudian fase B kelas 3 dan kelas 4 SD MI. Fase C kelas 5 dan kelas 6 SD MI. Sanawiyah dan SMP disebutnya fase D. 7, 8, 9 disebutnya fase D. Untuk aliyah kelas 10 disebut fase E. Kelas 11 dan 12 disebut fase F. Ya, nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, berguru ngobrol nanti kita bahas. Ya. Kemudian ini tentang yang menjadi khas pada kurikulum merdeka itu ini ada dimensi elemen. Kemudian ada sub elemen profil pelajar Pancasila. Di zaman Pak SBY ada 18 karakter bangsa. Zaman Pak Anies Baswedan jadi Mendikbud penguatan budi pekerti. Zaman Pak Muhajir sebelum Nadiem, waktu zaman Pak Jokowi yang pertama ada yang disebut dengan PPK, penguatan pendidikan karakter. Ayeuna zaman Pak Nadiem aya ieu profil pelajar Pancasila. Nah, yang menjadi khasnya ini ada petilu kurikulum merdeka itu. Ya, nanti kita bahas di bawah. Kemudian yang perlu Bapak Ibu tahu khususnya untuk madrasah KMA 347 tahun 2022 tentang pedoman untuk madrasah menyikapi tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nyata ini itu guru busuk Bapak Ibu. Ya, di dinas sudah ada guru penggerak, sekolah penggerak, kepala penggerak, ya pengawas penggerak. Kemenang acara naon? Nudi handap teh geus daranyakeun guru-guru teh ka pengawas Pak kumaha ieu sikap kurang terhadap kurikulum merdeka. Sampai muncul ke atas ini di KMA 347, keputusan Menteri Agama nomor 347 yang di dalam teh acak-acakan perlu banyak revisi. Belum gusuh berenang dari roman di bawah geus ngarojok supaya kumaha sikap madrasah terhadap kurikulum merdeka. Yang ia dimunculkan gitu. Ternyata di dalamnya itu banyak yang harus direvisi. Ya. Kemudian ini SKDFJ Pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran untuk mapel PAI dan bahasa Arab. Ia maka IKD untuk mapel yang umum yang ini. Kalau untuk anu ngaulang fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI, nanti Bapak Ibu bahasa Arab. Di sini capaian pembelajaran KIKD-nya di sini. Jadi ngaulang kayak akidah akhlak, Quran hadis, fikih, SKI, apa lagi? Ya, dan bahasa Arab ini yang dipakai. Ini itu mengganti KMA 183 tahun 2019. Jadi KMA 183 2018 sudah tidak dipakai kalau kita menerapkan kurikulum merdeka. Yang dipakai adalah yang ini. Itu tentang regulasinya, tentang kurikulum merdeka. Sampai di situ saja. Ya, jadi saya tekankan tadi nomor 9, nomor 10 dan nomor 12. Itu ranahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendownloadnya, disimpan di handphone. Kalau lebih baik Pak diberitahu, kalau cari handphone maka anus-anus. Ya, apalagi yang ini jumlahnya 1822 halaman Pak Haji.
Karena Pak Haji di sini jenjangnya dari yang terendah sampai alia ada, ya otomatis ini semua harus di print out. Nanti dipisah-pisah per jenjang, per fase, ya, fase A, fase B, fase C untuk yang SD-nya, untuk yang SMP-nya fase D, untuk yang alianya fase E dan fase F. Jadi kayak apa? Nanya ke budak teh biasanya fase naon jang, fase F, kelas berapa? Ya, begitu. Itu Bapak Ibu tentang regulasinya. Sekarang saya lanjutkan. Kalau pengen tahu apa ini isinya, gitu ya, PP nomor 4 tahun 2022 yang mengganti ini pun filenya ada. Ya sudah bisa. Nah ini peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 Bapak Ibu tentang standar nasional pendidikan. Tadi dikatakan oleh saya di awal ada 59 pasal. Ya silahkan dibaca saja. Ini jumlah halamannya ada berapa Bapak Ibu? Cuma 49 halaman. Di print out saja, ya, karena yang akan dipakai adalah yang ini, ya. Jadi nanti bisa lihat di sini teh disebut SKL itu seperti apa. Nah ini kan. Ya, standar nasional pendidikan itu SKL, SI, proses, penilaian, tendi, ya, kemudian satras, pengelolaan dan pembiayaan. Khusus untuk 2 madrasah ini, Bapak Ibu, banyak pekerjaan nanti ke depan. Kalaulah kita sudah dapat NPS-in, Bapak Ibu, berarti tunggu 1 tahun kemudian pasti bakal masuk daftar sasaran visitasi akreditasi. Mau tidak mau itu, ya, untuk madrasah-madrasah yang baru dan sekolah yang baru itu pasti bakal masuk daftar sasaran visitasi akreditasi. Sekarang yang dipakai itu akreditasi itu IASP 2020, bukan lagi perangkat yang lama, tapi IASP 2020. Nanti insya Allah ke depan pun saya itu, karena saya juga sebagai asesor yang berangkat ke sana kemari gitu ya, insya Allah saya mungkin akan mempersiapkan jangan sampai akreditasi teh hajat gede sok jadi bingung jangan madrasah mah biaya nanti gede pak tidak ada biayanya, menurut biaya gede itu ada sekaligus ke dokumen 1 tahun 2 tahun kudu beres di waktu 1 bulan 2 bulan, ya pasti kasiksa karena tidak terdokumentasikan kita. Jadi mulai tahun ajaran baru nanti karena kita akan pakai yang kurikulum merdeka, saya menyarankan udah pakai kurikulum merdeka saja lah gitu ya. Nanti saya bicara dengan Pak Kasih karena nanti bakal ada pendataan madrasah-madrasah mana saja yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin nanti akan saya kasihkan ke Pak Kasih, ini data binaan saya masuk kurikulum merdeka. Ya, nanti akan dibantu, mungkin ada pemantauan oleh Pak Kasih seperti apa dibantu. Dokumennya pun seperti apa. Ya. Kemudian kenapa saya sekarang itu seolah-olah memaksakan supaya ini dilaksanakan gini. Untuk Cigedug, Bayombong, Cikajang, Sukaresmi dan Pasirwangi itu masuk ke KKMA 7, kelompok kerja madrasah aliyah. Ada kelompok kerjanya, jadi ada kelompok bapak-bapak kepalanya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu bisa mencapai tahapan analisis CP, ranah berikutnya Bapak Ibu itu bekerjanya di MGMP. MGMP-nya MGMP KKMA 7. Jadi Bapak Ibu sudah punya bekal. Yang binaan saya maksudnya yang Cigedug sudah Nurul Falah ya. Kemudian yang Paujan dengan Al-Qudsiyah di Sukaresmi sudah tahu, malah sudah saya tugaskan dikasih waktu 1 bulan jangan analisis CP. Dibikinkan dalam bentuk soft file saja. Filenya misalkan pakai Excel, pakai Word, silahkan. Ya, nanti dikumpulkan di wakil kurikulum. Itulah yang nanti dibawa ke MGMP untuk bisa menyusun modul ajar. Kita disebutnya RPP lah. Karena ini kita satu geografis. Bayombong, Cigedug, Sukaresmi dengan Cikajang satu geografis daerah pertanian sayuran. Nanti modul ajar nanti jeung modul proyeknya itu
itu bakal hampir ada yang mirip-mirip. Bakal beda dengan yang di Manpameupeuk. Aiman Pameupeuk daerah pantai. Minimal atau barudak bisa apa? Cara nyentarasi teh kumaha. Ai Cigedung kan tidak pantas seperti itu. Yang sudah menetapkan masuk Al-Qudsiyah, Pak di dieu sudah kerajinan ngadamel bobo sebetulnya nyiru tah itu silakan proyeknya seperti apa. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pengen tahu yang lainnya tentang yang lainnya Permendikbudristek yang ini gitu ya. Nanti saya kasihkan ke Bapak kepalanya karena ini saya bikinnya PowerPoint-nya yang hiperlink Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen bisa juga bikin PowerPoint seperti ini, ada khusus namanya tadi di bagian yang akhir itu yang di bagian yang ke-10 ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu teh bakal dapat Getsi itu apa, Siti itu apa, dan Digital Madrasah itu seperti apa. Jadi cara bikin PowerPoint seperti ini ya, seperti apa nanti ada waktu khusus Bapak Ibu ya. Regulasinya sudah Bapak Ibu ya. Saya kira yang ini Permendikbudristek nomor 5, 7, 16 dan 21 itu bisa dibuka-buka Bapak Ibu ya. Saya akan di sini sedikit lama di sini mungkin Bapak Ibu ya tentang apa itu capaian pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu yang saya bilang ini tuh berapa? 1822 halaman ya. Ini ada, kita lihat Bapak Ibu ya. Saya pun belum hafal semua mapel matematik teh halaman berapa gitu ya. Kita analisis saja dulu ini Bapak Ibu ya. Jadi KIKD kemarin 2013 teh, kurikulum 2013 tuh yang revisi itu adalah Permendikbud nomor berapa? 37 tahun 2018. Ya. Sekarang itu sudah tidak dipakai lagi kalau kita menerapkan kurikulum Merdeka. Yang dipakai yang ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini halamannya cukup banyak Bapak Ibu, 1822 halaman. Yang pemilih printnya nyari opat rim langkung lah ya. Beli yang jadi Harus di print out gitu karena semua jenjang Pak Haji mah terus gaduh di TK dugi ka MA dipisah-pisah saja mau tidak mau ya. Karena harus tahu ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ya, ini mah printer nanti sudah siap dua. Bisi kesaatan tinta dari pantau gitu ya. Nanti dijilid, pisahkan per mapel atau per fase saja. Jadi dipinjamkan kepada Bapak Ibu staf pengajar untuk dianalisis. Saya lihat dulu ya. Nah ini capaian pembelajaran mapel geografi. Ingat di dalam CPT capaian pembelajaran itu isinya selalu ada rasional mapel. Jadi kunaon geografi teh kudu ditepikeun di tingkat SMA. Baca. Kemudian keberkaitan geografi dengan mapel yang lain itu ada di sini dibaca. Ya, kemudian bagaimana kaitan mapel geografi untuk meninjau kepada petilu tadi teh profil pelajar Pancasila. Di rasional ini ada. Wajib dibaca Bapak Ibu ini. Ya, wajib dibaca. Rasional mapel geografi teh seperti apa? Kemudian di samping rasional ada juga tujuan mapel geografi teh apa? Jadi setiap mapel
rasionalnya ada, dan komponen rasionalnya pertama tadi apa? CP itu rasionalnya, kemudian ada apa lagi? Ada tujuan, di bawahnya ada karakteristiknya, dan yang terakhir ada komponen per elemennya. Udah saya share ke Pak Haji sama Bapak Kepala, udah Pak ya? Nah itu di share, silahkan dibuka-buka, di share di grup Bapak Ibu guru, ya dibaca saja ini. Jadi sekali lagi, dalam capaian pembelajaran 033/H/KR 2022 itu ada 4 komponen isinya. Pertama, selalu ada rasional. Yang kedua, selalu ada tujuan, ada karakteristik, dan ada fase. Ya, capaian pembelajaran setiap fase. Ini fase F, berarti kalau fase F untuk apa? Fase E untuk aliyah kelas 10. Ya. Kemudian redaksi kalimatnya selalu diawali gini, di akhir fase E. Kalau ada kalimat diawali itu berarti itu CP. Di akhir fase D berarti untuk sanawiyah SMP. Di akhir fase A berarti untuk MI kelas 1 dan kelas 2 SD. Ya. CP per fase ada 2 bentuk. Pertama dalam bentuk 1 paragraf utuh. Ya. Upami KIKD Bapak Ibu pernah membuka KIKD Permendikbud nomor 37 tahun 2018. KI itu ada 4. KI apa saja? Spiritual, sosial, apalagi pengetahuan dan keterampilan. Jadi upami diawali ku angka 1.1 berarti itu KI spiritual. Upami diawali ku angka 2 berarti KI sosial. Upami 3 pengetahuan, upami 4 keterampilan. Untuk setiap mapel seperti itu kecuali mapel umum. Mapel umum hanya KI pengetahuan dan KI keterampilan. Ya. Kalau dilihat bahasa Indonesia dari mulai SD sampai ke MA itu KIKD itu sangat banyak sekali. Nah, di dalam CP mah cukup hanya 1 paragraf saja ini. Sakit. Ya, saparagraf sekieu atau sekieu teh jak fase E. Ya. Nah, itu. Kalau diuraikan berdasarkan elemen, nanti elemennya ini. Untuk mapel sains teh fisika, kimia, biologi, ya, geografi, sosiologi, IPA IPS, mapel sains, komponen elemennya hanya 2, keterampilan proses dan pemahaman konsep. Anu ngaulang bahasa Indonesia siapa di sini? Nah, kalau elemen bahasa Indonesia ada apa saja? Ada menyimak, membaca, dan memirsa. Terus apa lagi? Mempresentasikan. Ada apa lagi? Menulis. Untuk yang bahasa pasti ada 4 elemen. Bahasa apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Untuk mapel yang lain ada elemennya. Coba lihat ini yang fase F. Ini kan fase F ya. Pada akhir fase F nih, hanya 1 paragraf saja. Kalau diurai berdasarkan elemen, ini elemennya. Nah, ya. Jadi, ingat pokoknya capaian pembelajaran itu pengganti KIKD pada kurikulum 2013. Ya. Nanti kita akan bahas kupas ini khusus pada materi tentang CP. Sekarang saya balik dulu ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ke sini. Kalau yang untuk mapel apa ini? Nah, PAI bahasa Arab yang ini. Ya. Kita lihat ya. Ini hanya ada berapa halaman? 147 halaman ya. Jadi nanti yang ini pun untuk madrasah aliyah wajib di-print out. Karena ini jadi pegangan Bapak Ibu mapal PAI, fikih, Quran hadis, akidah akhlak, SKI dan bahasa Arab
ada di sini capaian pembelajaran. Ya, itu Bapak Ibu ya. Ini saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ya. Sekarang KMA 347 seperti apa? Nah ini aja langsung ya. Saya cerita di sini Bapak Ibu ya. Ini kurikulum. Ya. Ini sebelum pandemi kita pakai kurikulum 2013. Kemudian pada saat pandemi sekarang pakai kurikulum 2013 dengan apa? Kurikulum darurat. Kemudian 2021 juga masih sama, tapi muncul adanya kurikulum prototipe anu cikal bakalna kurikulum